Kalau kamu miskin, jangan salahin pemerintah. Kurang tepat soalnya. Kenapa nggak salahin orang tuamu karena kamu terlahir miskin? Speechless sih, kalau sebelum dilahirkan kita bisa memilih, pasti tidak akan ada orang yang terlahir dalam kondisi kurang mampu. Ketika anak lain hanya fokus untuk memikirkan tugas sekolahnya dengan berbagai fasilitas yang sudah tersedia, ada anak yang harus memikirkan tugas sekolahnya dan cara membayar fasilitas sekolah. Karena untuk makan aja susah. Mungkin Mbak belum tahu soal miskin struktural yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan. Kira-kira menurut Mbak sendiri yang mengatur sistem itu siapa kalau bukan pemerintah? Cita-cita generasi emas 2045 apakah bisa terwujud kalau misalnya yang mendapatkan pendidikan atau pekerjaan layak hanya mereka yang punya uang atau orang dalam? Atau yang lebih dekat deh, cita-cita 2024 akan kemiskinan di Indonesia jadi 0%, tapi anggaran untuk bantuan sosial memberantas kemiskinan kebanyakan dipangkas di rapat-rapat yang katanya sosialisasi terkait kemiskinan tapi nihil hasilnya. Dan saya pikir bukan menyalahkan sih, kita ini rakyat hanya bersuara kepada pemangku kebijakan dan kekuasaan yang saat ini katanya sedang mewakili kita. Lantas, apakah kurang tepat jika kita rakyat menyuarakan keinginan adanya pemerataan akses pendidikan atau kehidupan yang lebih layak kepada mereka? Gimana? Coba tetap pakai adab. Apa? Tolong ya. Habis low streak ya dek, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Itulah pepatah yang cocok untuk menggambarkan video viral ini. Bentakan apalagi kegiatan mengabsen kebun binatang terlontar dari siswa kepada guru tidak seharusnya dinormalisasi atau dibela atas dalih apapun. Jelas dalam keterangan dari video tersebut, asap adalah teguran dari guru, sedangkan api adalah siswa yang terlambat. Walaupun tidak membenarkan juga kalimat menyinggung soal presensi seorang bapak dari guru tersebut. Tapi, apakah kalimat itu akan terlontar jika sekiranya siswa yang ditegur tidak dikuasai oleh arogansi dan menerima teguran atas kesalahan yang dilakukan? Penerapan kurikulum tentang akhlak dan budi pekerti di sekolah memang sangat penting, tapi yang tidak kalah penting adalah penerapannya yang harus lebih dulu dilakukan di lingkup keluarga. Karena dari keluarga semuanya dimulai. Pendidikan seharusnya jangan terlalu banyak berbicara tentang ranking, akreditasi, dan prestasi. Ya, pendidikan seharusnya lebih banyak berbicara tentang manusia, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, etika, serta adabnya. Kita ini mendidik manusia, bukan mendidik piala. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Kemudian pemerintah jangan sampai menutup mata. Jelas hari ini kita sedang resesi mental, degradasi moral. Kalau generasi hari ini tidak dididik dengan baik, maka Indonesia emas di 2045 akhirnya jadi utopis. Konsekuensi apa yang pantas diberikan kepada murid satu ini? Debat tetap pakai adab. Belajar dari Nas Daily, seorang kreator petualang yang saat ini sedang berada di Indonesia. Walaupun sebelumnya sempat ditolak, tapi akhirnya diterima karena terbukti oleh imigrasi tidak masuk ke dalam daftar cegah. Kontennya berdurasi 1 menit, mengajarkan kita lebih peka akan keragaman dan keunikan suatu negara yang hampir tidak terjamah arus informasi dan publikasi. Tetapi tetap penuh motivasi dan inspirasi. Di Indonesia sendiri, Nas Daily membuat konten bersama Nina Hura, sang wanita produsen garam langka, Zul, seorang fotografer istimewa, Pandawara, pendekar lingkungan, hingga berkunjung ke desa Bisu dan Tuli di Bengkala dan mengenalkan tempe ke dunia. Membuat kita sedikit tersentil, Nas Daily merupakan pendatang di Indonesia tapi justru lebih dahulu mengetahui bahkan memperkenalkan kepada kita pribumi asli Indonesia tentang kehidupan saudara sebangsa kita yang luar biasa. Katanya untuk bisa sukses, Anda harus berani menanyakan pada diri Anda berapa banyak kegagalan yang rela kamu alami. Alumni kampus ternama Harvard jurusan ekonomi ini pernah bekerja di salah satu perusahaan ternama. Hingga kini memutuskan menjadi full-time content creator yang telah berpetualang di 70 negara. Dengan penghasilan dengan rata-rata paling banyak 1 miliar per bulannya. Pencapaian yang terlihat menggiurkan, tapi tentu penuh dengan perjuangan bahkan keberanian menghadapi beberapa kegagalan. Kamu belajar apa aja dari Nas Daily? See you tomorrow.